yaitu Rakib Al-Asfahani, yaitu dia mengatakan bahwasanya riba itu adalah penambahan atas harta pokok. Yang keempat yaitu Qatadah yaitu yang mengatakan bahwasanya riba itu adalah riba jahiliyah, itu adalah apabila seseorang menjual barang tersebut dan dalam waktu tempo tertentu, apabila pembeli tersebut tidak bisa membayar, maka dia harus menambah pembayaran tersebut. Terus yang kelima itu Zaid bin Aslam, yaitu menjelaskan bahwasanya riba jahiliyah itu adalah orang yang memiliki piutang atas mitranya, yaitu apabila jatuh waktu temponya, yaitu dia membayar atau menambah dari pinjaman tersebut. Nah, di sini kita sudah tahu kan bahwasanya riba itu adalah suatu kegiatan yang mengambil penambahan nilai dalam transaksi tersebut, itu yang menjadi akad perekonomian. Nah, makanya dari itu kita tidak boleh melakukan riba, karena riba ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukumnya haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mega Trisnawati. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama utang piutang dan kedua jual beli. Nah, kita masuk pada riba utang piutang. Nah, pada riba utang piutang ini dibagi menjadi dua, riba qad dan riba jahiliyah. Yang pertama, riba qad adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap orang yang berutang. Nah, contohnya seperti Pak Fulan meminjam uang sebesar 500.000 karena adanya isyarat diberikan Pak Fulan ini harus mengembalikan uangnya sebanyak 550.000. Nah, yang kedua yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utang pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, kita memasuki pada riba jual beli. Riba jual beli ini dibagi menjadi dua bagian, riba qad dan riba nasi'ah. Riba qad ini yaitu pertukaran antar barang, kadar atau tambahan berbeda dengan jenis barang ribawi. Ada hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita masuk pada riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini adalah penangguhan atau penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang ditukar dengan barang ribawi pula. Riba nasi'ah ini muncul karena perubahan atau tambahan antara diserahkan saat ini dan diserahkan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lucy Arestita akan menjelaskan materi yang C, yaitu jenis barang ribawi. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis barang ribawi. Yang pertama yaitu emas dan perak. Emas dan perak ini termasuk jenis barang ribawi karena emas dan perak ini merupakan standar harga bagi barang lain. Emas dan perak ini dapat berbentuk uang maupun barang maupun lainnya. Kemudian yang kedua itu bahan makanan pokok, misalnya gandum, beras, jagung, dan jenis bahan makanan tambahan lainnya. Kemudian untuk lebih memperjelas implikasi dalam bahasa syariah, ketentuan tukar-menukar antara barang ribawi adalah sebagai berikut. Jual beli antara barang ribawi sejenis, yaitu barang yang sejenis maksudnya di sini yaitu barang yang ditukarkan sama dengan barang yang diperoleh dengan syarat dalam jumlah dan kadar yang sama pada saat terjadi akad transaksi jual belinya. Contohnya, saya mempunyai
harus terjadi akad dalam serah terima barang tersebut. Contohnya, saya mempunyai uang 5.000 rupiah, kemudian teman saya mempunyai uang $1 Amerika, kemudian kami menukarkannya sehingga terjadilah jual beli barang ribawi yang perlainan jenis. Kemudian yang ketiga yaitu jual beli antara barang yang bukan ribawi. Nah, jual beli antara barang-barang bukan ribawi ini termasuk dalam jual beli ribawi, yaitu tanpa ada persamaan, kemudian tidak ada persamaan kadar dan jumlahnya, tetapi dengan syarat harus terjadi akad jual beli pada saat serah terima atau transaksinya. Contohnya, saya menukarkan beras kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yulianti. Saya dari kelas 8 manajemen. Saya termasuk perwakilan dari kelompok 4 yaitu materi riba. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu ayat-ayat dan hadis yang melarang riba. Seperti yang kita ketahui, riba adalah tema yang banyak sekali diperbincangkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana pengharaman khamar, pengharaman riba juga bertahap. Ini menunjukkan bahwasannya riba adalah menjadi salah satu tradisi yang pemecahan masalahnya tidak dapat diselesaikan secara sekaligus. Menurut Umar Syafra, di dalam Al-Quran pengharaman riba itu terdapat di dalam 4 wahyu. Yang pertama itu ada Quran surat Al-Mulk ayat 39, Quran surat An-Nisa ayat 160 sampai dengan 161, Quran surat Ali Imran ayat 130 sampai dengan 172, dan yang ketiga ialah surat Al-Baqarah ayat 117 sampai dengan 140. Nah, sesuai dengan wahyu yang sudah saya jelaskan di atas, maka di sini saya akan menjelaskan satu saja. Di sini saya akan membacakan surah Al-Rum ayat 39 beserta hadis yang sudah saya tulis di karton. Baiklah, di sini saya akan membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mudha'ifun. Yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu tambahkan agar harta manusia itu bertambah, maka itu tidak akan bertambah di sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mengharap keridhaan Allah, dan yang kemudian itu adalah orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya. Nah, jadi yang pertama, Al-Quran itu menantang atau menolak anggapan bahwasannya pinjaman riba itu adalah sesuatu yang menolong atau membantu orang-orang yang memerlukan sebagai tanda kedekatan diri kepada Allah. Ini sesuai dengan ayat Al-Rum 39 pada yang pertama yaitu, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu tambahkan agar harta manusia bertambah, maka itu tidak akan bertambah di sisi Allah. Ini juga dinyatakan oleh pemikir progresif mengenai bunga bank yaitu Abdullah Said. Dia mengatakan bahwasannya sebelum ayat ini juga dijelaskan perbedaan tentang kekayaan dan juga Al-Quran telah menyuruh umat muslim untuk membantu, yaitu berupa uang kepada orang yang memerlukan seperti orang miskin, kerabat, musafir, dan yang lainnya. Hendaklah bantuan ini tuh seperti kedermawan. Kenapa? Karena jika kita membantu dasarnya itu karena derma, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita di dunia maupun di akhirat. Masih dengan Abdullah Said, dia mengatakan bahwasannya ancaman Al-Quran terhadap kasus ini sudah ada pada awal misi periode kenabian, dan ini sangat konsisten dan keterpihakan Al-Quran terhadap orang yang tidak beruntung. Ini juga dijelaskan oleh almarhum Fazlur Rahman, yaitu seorang pemikir dari Pakistan yang menyatakan tidak aneh bahwasannya riba itu sudah ada sejak zaman Nabi. Dan ini juga dan riba ini sudah dikonsepkan oleh orang-orang terdahulu, yaitu pedagang-pedagang di Arab yang tidak tahu etika berdagang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan
masuk ke sistem pada ekonomi kontemporer. Sejak dulu, bunga merupakan masalah yang berat bagi ekonomi. Manusia sudah melakukan transaksi berupa bunga bank sejak ribuan tahun yang lalu. Padahal bunga bank itu sistem yang telah diharamkan oleh ajaran agama kita, sebagaimana dalil yang berbunyi dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi bahwasannya sistem bunga itu sama dengan riba. Baik, Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi wala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mudhifun. Yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kamu lakukan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu lakukan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran surah Ar-Rum ayat 39. Sebenarnya di ayat ini telah dijelaskan secara gamblang bahwasannya bunga bank itu sama dengan riba. Sebagaimana tafsir di dalam tafsir Jalalain yang menafsirkan di arti surat Ar-Rum ayat 39 ini, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan. Di sini maksudnya umpamanya seperti ini. Jika seorang itu memberikan pinjaman, itu hanya semata-mata untuk mengharapkan balasan yang lebih dari orang lain dan apa yang diberikannya. Yaitu mengharapkan kelebihan dari apa yang dia telah diberikan kepada orang lain. Dan karena sesuatu dari hati ini itu adalah tambahan, yang artinya tambahan dalam masalah muamalah. Baik, materi selanjutnya yaitu dampak pada ekonomi. Dampak apa? Dampak riba pada ekonomi itu bagaimana? Dewasa ini riba dimanifestasikan sebagai